Terima kasih Anda masih bersama kami di Landstalk pemirsa dengan topik masih membicarakan wacana terkait full day school. Namun sebelum melanjutkan dialog kita saksikan dulu tanggapan murid dan guru terhadap wacana full day school. Berikut ini. Saya sendiri sebagai siswa tentunya tidak setuju dengan full day school. Begini nih, sebenarnya sekolah sampai dengan jam 2 saja itu sudah meletihkan. Bagaimana sebagai sekolah sampai jam 5? Kita sebagai siswa terlalu ditekan oleh pemerintah untuk belajar. Seharusnya lebih baik dikurangi saja jam belajarnya kalau bisa. Karena dengan dikurangi belajar, kita bisa lebih fokus untuk belajar. Dan gitu kita juga merasa lebih rajin untuk sekolah kalau misalnya jam belajarnya tuh pendek. Kalau misalnya kita ditambah lagi jam belajarnya, aduh kayaknya nggak banget deh. Kita malah males-malesan buat sekolah, belum lagi kalau ada PR, ulangan harian, ya gitu deh. Menurut saya pribadi sih saya kurang setuju, soalnya para siswa itu nggak semuanya punya kegiatan-kegiatan selain belajar di sekolah gitu, kayak misalnya terutama yang mau kelas 9 atau udah kelas 12 pasti punya kursus-kursus di luar kayak misalnya bimbel segala macam buat mempersiapkan ujian nasionalnya. Dan itu rata-rata les itu kan dimulai dari jam 3, jam 4, dan kalau misalnya ada penerapan full day school otomatis pasti para siswa itu lesnya habis maghrib dan bisa-bisa pulangnya itu malam kan, jam 8, jam 9. Belum lagi para siswa pasti dikasih banyak PR, banyak tugas, dan yang itu pasti belum dikerjain sama mereka. Jadi mereka juga kurang, kita sebagai siswa kurang istirahat gitu loh, bisa tidur. Kalau wacana full day semacam wacana ya silakan aja. Namun di satu sisi kalau yang namanya sekolah itu kan tidak semata-mata dari unsur pendidikan, tidak hanya dari sekolah saja, tidak hanya guru, tapi kan ada unsur masyarakat, ada komponen orang tua. Kalau selama full ada di sekolah, lalu bagaimana dengan kita sebagai, di satu sisi kita sebagai guru juga, sebagai orang tua juga. Ini perlu pemikiran yang lebih mendalam kembali. Nah, memang kalau di sekolah kami, KBM berjalan dari setengah 7 sampai dengan jam setengah 3. Ada yang jam 14:05, bahkan kita kalau lagi ada kegiatan tambahan sampai jam 15:00 anak-anak. Ya, udah sore gitu. Itu pun kita sesuai dengan jam kerja. Kegiatan belajar mengajar di SMP 115 kita kan memang sudah full sampai jam 2 siang ya. Kemudian guru pun sudah harus pulang itu jam 3 sore. Kemudian kalau masih kita tambahkan lagi nanti sampai dengan jam 5, mungkin itu kita sebagai guru tapi kan di rumah juga sebagai kepala keluarga gitu. Jadi kesempatan kita untuk anak-anak kita yang bisa berkurang gitu. Ya. Iya, baru satu sekolah saja curhatannya sudah panjang lebar seperti itu ya. Dan Pak Kevin tadi merasa dirinya ditekan oleh pemerintah, Pak. Dengan banyaknya, dengan panjangnya jam pelajaran sekolah. Iya, padahal anak SMP. Tapi akan lebih menarik, Mbak, kalau yang diwawancara itu anak yang sedang full day. Yang sudah pernah atau yang sedang sekolah dipakai sistem full day itu. Kayak apa sehingga nanti berberimbang. Ada perbandingannya. Nah, sebetulnya kan ini menarik ya, apa yang disampaikan oleh ini kan tadi siswa-siswa dari SMP 115 kan Pak Asrul dan Pak Anu. Dan ini sebetulnya kalau jawaban dari gurunya, mereka ini belajar sebetulnya kalau bayangan saya sebetulnya juga sudah full day gitu kan. Cuman kalau misalkan sampai jam 2 sudah full day. Ya. Terus ada tambahan-tambahan katanya. Kalau ada tambahan-tambahan sampai jam 3 segala macam. Ini juga menurut saya wacana full day ini juga tidak disampaikan secara utuh sebetulnya sama pemerintah kita. Sebetulnya full day itu mau yang kayak gimana gitu. Kalau misalkan tadinya 6 hari, apakah tetap 6 hari tapi pulangnya lebih sore, atau pulangnya itu lebih sore tapi harinya menjadi 5 hari, itu juga kan belum jelas. Jamnya jam berapa juga belum jelas gitu. Itulah keharusan wise-nya pejabat gitu. Jadi pejabat bukan pengamat dan juga bukan akademisi yang melempar gagasan begitu. Nah, kalau pejabat itu kan punya konsekuensi. Konsekuensi begitu nanti kalau nggak direspon tiba-tiba jadi sementara belum siap ini infrastruktur, apalagi terkait dengan aktivitas-aktivitas lembaga yang beragam itu tentu bisa terjadi masalah. Kalau idealnya kan dimatangkan dulu, ditimbang kajian yang lebih utuh,
pertimbangan-pertimbangan yang matang serta mengantisipasi hal-hal yang tadi dipermasalahkan. Betul. Ini kayak test the water tapi konsepnya belum ada. Test the water. Ya, gitu. tadi yang dinyatakan oleh guru-gurunya juga sepertinya kalau bisa straight to the point, merasa keberatan dengan adanya full day school ini. Ya. Jadi gini lah, kalau kita itu mau nolak ada 100 alasan. Kalau kita itu menerima juga ada 100 alasan. Ya. Saya bukan menolak dan menerimanya. Yang penting ke publik itu diberikan rasionalitas yang baik, sehingga publik pun juga ada proses edukasinya. Ya. Karena kalau dihadap-hadapkan tolak dan terima, itu nanti unsur emosionalnya bisa keluar. Justru yang kita dorong pakai pendekatan yang paling simpel, komparatif. Ini plus minusnya kayak apa, ini plus minusnya kayak apa, terus mitigasinya kayak apa, demikian dan seterusnya. Terus objektif yang mau dicapai itu yang kayak apa sih? Apakah memang harus satu-satunya pakai ini, atau bisa kombinasi yang lain, alternatif, sehingga kita punya kaya akan pilihan-pilihan. Lah publik itu bisa diberikan pilihan-pilihan itu. Kalau mau ini silahkan di sini, itu juga bisa mengembangkan karakter. Atau kalau enggak pakai yang model ini, itu pun juga bisa mengembangkan karakter. Lah eksplorasi kekayaan opsi inilah yang sebenarnya kita harapkan Mas Rudi, Mbak Cakri bisa terus mencari. Oke. Gitu. Kalau menurut Pak Nun itu sebetulnya di dunia pendidikan kita sekarang itu yang paling penting yang harus menjadi prioritas itu apa? Kita kan sudah punya 8 standar. 8-8-nya itu penting semua. 8 standar. Ya, 1 infrastruktur. Harus ada minimum standar minimum yang harus dipenuhi. Ini menjadi prioritas pertama kalau nomor 1 atau tidak? Oke. Itu 8 ini itu jejer gini, sama semua ini. Oke. Ya, memang nanti ada sedikit-sedikit gitu. Infrastruktur. Oke. Kita bisa bayangkan kalau infrastrukturnya tidak layak, kamar mandinya jorok dan seterusnya, mau jadi apa anak-anak? Gitu. Yang kedua, guru. Guru ini persoalan yang sama sekali tidak mudah. Sama sekali tidak mudah. Guru yang sekarang itu adalah hasil didikan kira-kira 10-15 tahun yang lalu. Waktu dia kuliah dulu kan. Ngajarnya sekarang. Sehingga kalau pabriknya guru dulu itu tidak dibekali untuk antisipasi perkembangan ilmu, perkembangan pendidikan di 15 tahun ke depan, maka bisa jadi yang diajarkan itu tidak expired, jadinya. daluarsa gitu. Oleh karena itu training dan retraining ini menjadi keharusan. Gitu. Yang ketiga yaitu pembiayaan. Kita ini sudah mewajibkan urusan belajar 9 tahun. Dan pemerintahan Pak Jokowi juga sudah mewajibkan untuk 12 tahun. Saya dulu tidak berani wajib belajar 12 tahun. Tapi saya pakai universal pendidikan. Karena konsekuensinya kalau wajib, maka seluruh kebutuhannya harus saya penuhi. Nah itu pembiayaan. Yang keempat, yaitu yang terkait dengan manajemen. Ya. Yang kelima, terkait dengan kurikulum yang di situ ada kompetensi input, ada kompetensi 3 kompetensi itu. Oleh karena itu, apa kurikulum sekarang masih jadi masalah? Tergantung dipermasalahkan atau tidak. Kalau menurut Pak Nun sekarang? Mestinya kalau kemarin saya dengar dari Pak Muhadjir akan dilanjutkan, berarti sudah tidak ada persoalan yang substantif, tinggal how to implement. Tadi baru 4. Paling tidak gini Pak, maksudnya pertanyaan saya, untuk kondisi pendidikan kita saat ini yang masih menjadi masalah dan harus menjadi prioritas untuk diselesaikan itu apa saja? Ya tadi pertama tadi infrastruktur, terus standar isi, standar proses. Ya mulai dari infrastruktur, guru, pembiayaan, manajemen, standar output, standar lulusan, terus sama kompetensi standar isi, standar penilaian, standar proses. Itu yang menjadi yang kalau sekarang kita menjadi masalah. Ya kalau kita mau mengembangkan, pakai itu aja. Seharusnya itu menjadi indikatornya. Itu aja yang persoalannya pendidikan ya, cuma itu aja. Jadi kalau mau memperbaiki ini ada di sini, memperbaiki ini. Tetapi ada daerah-daerah tertentu, ada sekolah-sekolah tertentu yang menjadi persoalan infrastruktur.
ada sekolah-sekolah tertentu, daerah-daerah tertentu yang menjadi persoalan adalah gurunya. Demikian dan seterusnya. Sehingga solusinya tidak bisa pakai generic solution. Ya, memang ada minimum solution, tetapi juga ada specific solution. Solusi yang spesifik tergantung dari case daerah masing-masing. Kultur masing-masing. Demikian. Sebelum kita jeda mungkin sedikit dari Pak Asrorun. Pak, kalau dari sudut pandang anak-anak sebetulnya yang paling diharapkan bagi mereka untuk mau dan senang untuk datang ke sekolah dan menikmati dan mendapatkan pengajaran di sana itu kira-kira apa, Pak? Sebetulnya? Yang pertama, pendidikan nggak bisa diganggu gugat, ya, itu bagian dari hak dasar ya. Tetapi sekolah itu sarana, kan gitu. Artinya pendidikan itu tidak sama dengan sekolah. Nah, saya kira ini yang menjadi pemahaman utuh. Kemudian soal durasi waktu. Persis di tengah masyarakat kita sangat beragam ya, dari sisi kulturnya, dari sisi kondisi sosial masyarakat, termasuk juga kondisi orang tuanya. Dan anak-anak didiknya juga berbeda-beda karakter. Soal half day, soal full day, bahkan boarding kan juga cukup banyak ini yang diserahkan full ke lembaga pendidikan mulai dari pagi sampai pagi lagi. Itu kan ada dan itu difasilitasi dan sudah berjalan lama. Sekarang problem inti kalau tadi disebutkan 8 standar, ya itu inti pendidikan kan sebenarnya di situ. Sekarang ada masalah munculnya kekerasan, munculnya tawuran, munculnya games yang kemudian mengarah kepada pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ini yang harus dijawab juga di dalam totalitas sistem pendidikan kita. Dan full day itu tidak menjawab itu sebetulnya. Dalam kondisi masyarakat tertentu bisa saja. Konsideransinya masyarakat kota yang bapak ibunya bekerja, tidak ada pengawasan. Jadi fungsinya tidak hanya sekedar fungsi sekolah, fungsi pendidikan, tetapi juga fungsi pengasuhan. Fungsi pengasuhan di situ. Bahkan dalam batas tertentu ada tanggung jawab lembaga non pendidikan untuk memberikan pengasuhan. Contohnya? Misalnya di tempat bekerja, pengembangan apa yang dikenal sebagai daycare misalnya, kemudian lembaga pendidikan di lingkungan kantor, itu kan bagian dari mengoptimasi fungsi pendidikan yang tidak hanya dibebankan kepada sekolah semata. Kita akan lanjutkan ini nanti di segmen berikut Pak Asrorun dan Pak Nuh ya. Kita jeda sebentar, pemirsa jangan kemana-mana.